Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 11. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dungi makatai majahoba dohot Musa adok bohibe songos sadabawa nama katai dohot ali-alena. Dungi mulak ma Musa tu parsarwani alayang go parhaladona Joshua anak ninun doli-dolii dang morot sian tonga-tongani udung-udungi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin siapapun di antara kita akan sangat berbahagia andaikan bisa seperti Musa dapat berbicara kepada Tuhan secara langsung seperti seorang berbicara kepada temannya. Dan pasti akan sangat berbahagia apabila Tuhan berkenan bertemu dengan kita face to face, ingin curhat dan mencurahkan seluruh keluh kesah kita atas kehidupan kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa sekalipun saat ini kita tidak dapat bertemu muka dengan Tuhan secara fisik, cinta kasihnya, keterbukaan dan kesediaannya untuk mendengarkan curhatan kita tidak pernah berkurang. Sebagaimana Tuhan merespon Musa dalam permohonannya, hari ini juga Tuhan selalu berkenan merespon kita dalam setiap doa dan permohonan kita. Dia tidak akan pernah menolak, sebab intinya adalah kita percaya sepenuhnya akan kuasanya dalam menuntun perjalanan hidup kita. Musa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Semua itu didasari iman percayanya kepada Tuhan. Musa tetap berharap Tuhan selalu hadir menjadi penuntun dalam perjalanan umat Israel dari kaki gunung Horeb menuju tanah Kanaan. Harapan itu dinyatakannya sebagaimana dituliskan dalam ayat 15 Kitab Keluaran pasal 33 ini. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ada kepasrahan dan penyerahan hidup sebagai bukti bahwa Musa sungguh-sungguh mempercayakan perjalanan hidup umat Israel hanya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa dan pujian kita dan kesediaan kita membaca serta merenungkan firman-Nya. Hubungan itu membutuhkan kepercayaan dan komitmen. Maka Tuhan Allah pasti selalu membuka hatinya untuk menerima kita. Sahabatku terkasih, atas kesediaan Tuhan menerima kita, kita harus selalu bersikap rendah hati seperti Musa. Kedekatan dengan Tuhan membuatnya semakin bertanggung jawab dalam memimpin umat Israel. Hal ini pun menjadi teladan bagi kita. Kita juga semakin bertanggung jawab untuk melayaninya dalam kerendahan hati. Dan demikian juga kita perlu meneladani Yosua dalam kesetiaannya. Dalam bagian akhir ayat ini dicatat Yosua yang disebut sebagai seorang yang masih muda tetap berada di kemah itu meskipun Musa telah kembali ke perkemahan. Ini menunjukkan dedikasi dan kesetiaan Yosua dalam melayani Tuhan dan melayani Musa. Dan dari sikap ini kita juga belajar bahwa kesetiaan dalam melayani Tuhan adalah bagian penting dari hubungan kita dengan Tuhan. Maka tetaplah setia dan rendah hati. Percayakan seluruh hidup kepada Tuhan, sahabat terbaik kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.